China Selatan memanas. Ini kekuatan militer TNI yang digelar di Natuna. Seperti diketahui, klaim sepihak China terhadap Laut Cina Selatan memicu ketegangan dengan sejumlah negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam. Sikap China yang tidak mematuhi keputusan arbitres Mahkamah PBB juga memicu ketegangan dengan Taiwan, Jepang, Australia, Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat yang selama ini mengusung kebebasan navigasi di perairan tersebut. Selain dari itu, militer Indonesia terus membangun kekuatannya di Natuna. Kebijakan itu sebagai upaya antisipasi terjadinya perang di kawasan menyusul memanasnya situasi di perairan Laut China Selatan. Bahkan untuk meredam dan membendung hegemoni Cina di kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat bersama Inggris dan Australia membentuk Fakta Pertahanan baru bernama AUKUS, di mana dalam Fakta AUKUS ini memberi akses Australia ke pembuatan kapal selam nuklir dan rudal jarak jauh berteknologi Amerika Serikat. Meski Indonesia tidak masuk dalam pusaran konflik di perairan tersebut, adanya perebutan kepentingan antara dua negara besar bukan tidak mungkin akan memberikan dampak kepada Indonesia. Terbukti, tidak jarang kapal-kapal China terlibat gesekan dengan armada tempur TNI AL di perairan Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Sebagai komponen utama pertahanan negara, TNI perlahan namun pasti terus memperkuat keberadaannya dengan deterrence effect atau efek gentar di kawasan tersebut. Berikut ini upaya TNI memperkuat pertahanan di Natuna. Yang pertama dari TNI Angkatan Darat. Kodam 1 Bukit Barisan meresmikan Batalion Komposit 1 atau Gardapati di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Batalion ini adalah pengalihan Komando Pengendalian atau Alih Kodal Kompi C dan D Unit Raider Khusus 136 atau TS di Kabupaten Natuna. Keberadaan Komposit 1 Gardapati ini merupakan jawaban dari pembentukan Satuan Siap Gerak TNI dalam menghadapi penugasan yang bersifat mendesak dan dapat dikerahkan dalam waktu singkat, meliputi proyeksi tugas operasi militer perang atau OMP maupun operasi militer selain perang, baik dalam skala nasional maupun internasional. Dengan demikian, Kodam 1 Bukit Barisan menyiapkan pasukan TNI Angkatan Darat dengan kekuatan 1 Kodim 0318 Natuna, 1 unit Raider Khusus 136 atau Tuah Sakti, dan Batalion Komposit 1 Gardapati. Penambahan gelar kekuatan tersebut diharapkan memiliki efek tangkal terhadap timbulnya ancaman yang mengganggu kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sedangkan dari TNI Angkatan Laut, yang pertama membangun markas Komando Gugus Tempur Laut Koarmada 1 sebagai komando pelaksana operasi tempur di kawasan barat Indonesia dan posko keamanan laut terintegrasi yang akan menjadi bagian dari penguatan satuan TNI terintegrasi di Natuna. Memperkuat pangkalan Ranai di Natuna, Kepulauan Riau menjadi pangkalan utama yang dinamai Komando Daerah Maritim. Memperpanjang runway atau landasan menjadi ratusan meter ke arah laut dan pelebaran landasan pesawat tempur 45 meter di pangkalan udara, sehingga bisa digunakan oleh dua pesawat tempur secara bersamaan. Selain itu, menambah kapasitas MES Cipta di Lanal Ranai. MES yang dibangun di atas lahan seluas 1.100 meter persegi dengan luas bangunan 585 meter persegi ini akan memiliki 11 kamar. Yang ketiga, membangun stasiun bantu Sionban. Membangun stasiun bantu kapal selam Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau. Pembangunan stasiun bantu kapal selam ini akan didirikan di lahan seluas 1.050 meter persegi dengan bangunan dua lantai seluas 1.008 meter persegi. Stasiun bantu di Natuna akan menampung daya listrik dari PLN sebesar 555 kPa untuk aliran darat dukungan kapal selam. Yang keempat, menempatkan satu kompi marinir di Mako Batalion Komposit Gardapati, Pempang, Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dan menyiagakan 3 kapal frigat dan kapal perang serta kapal jenis Sea Raider untuk mengejar kapal pelanggar batas wilayah laut. Dan untuk TNI Angkatan Udara, yang pertama menempatkan meriam penangkis udara, 1 slide pesawat udara dan drone serta radar sehingga apa yang terjadi di LCS terpantau dari Jakarta. Yang kedua, membentuk 4 satuan baru di Ranai, Kabupaten Natuna untuk memperkuat pertahanan udara. Keempat satuan tersebut yakni Skuadron Udara 52, Detasemen Pertahanan Udara Denhanud 475 Paskas, Denhanud 476 Paskhas, dan Denhanud 477 Paskhas. Satu Denhanud pasukan khas TNI Angkatan Udara atau Paskas berkekuatan sekitar 150 orang personel. Dengan demikian, kekuatan 3 Denhanud baru ini setara dengan 1 batalion Paskhas. Untuk Skuadron Udara 52 baru yang berada di bawah Komando Operasi Angkatan Udara atau Kopsau, TNI Angkatan Udara akan menempatkan pesawat tempur T-501 Golden Eagle. Pesawat High Attack atau Factor Training Jet Aircraft merupakan produk bersama Korea dengan Lockheed Martin USA yang terbang pertama pada 2002 lalu. Pesawat ini didesain sanggup terbang hingga ketinggian 48.000 kaki dengan kecepatan sampai 1,5 kali kecepatan suara. Pesawat tempur ini dilengkapi dengan sistem avionik digital, persenjataan dan radar warning receiver atau RWR sehingga mampu mendeteksi keberadaan musuh dari segala arah. Jet tempur T-50I Golden Eagle juga bisa dilengkapi dengan persenjataan yang dapat digunakan dalam berbagai misi, di antaranya AIM-9 Sidewinder, bom MK-82, BDU-33, AGM-65 Maverick, MK-20 Cluster Bomb Unit, dan bom pintar JDAM.
Oke, dan bagaimana menurut kalian tentang persiapan 3 matra Indonesia untuk mengantisipasi manuver China di Laut China Selatan? Sisipkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, see you.